Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipat Nulatifah dan teman saya Anissa Andarista. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori nativistik. A. Pengertian teori nativistik. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Chomsky menegaskan bahwa bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia karena pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Pola perkembangan bahasa berlaku universal dan lingkungannya hanya memiliki peran kecil dalam proses pematangan bangsa. Dan yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu singkat, tidak bergantung pada lamanya latihan seperti pada kaum behaviorisme. B. Sejarah teori nativistik. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan dan pemerolehan bahasa anak ditentukan dan diperoleh oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor yang kodrati. Teori ini dipelopori oleh filsuf Jerman Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860 yang beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh alam sekitar atau pendidikan. Kemampuan berbahasa seorang anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor intern, di antaranya faktor genetik atau keturunan. Misalnya, orang tuanya seorang penyanyi, maka si anaknya pun akan memiliki bakat pembawaan sebagai penyanyi. Yang kedua, faktor kemampuan anak adalah yang menjadi seorang anak mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya. Contohnya, ketika ada kegiatan ekstrakurikuler pidato, anak tersebut tertarik untuk mengikuti guna mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga, faktor pertumbuhan anak adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. C. Kelebihan dan kekurangan teori nativistik. Pertama, kelebihan, yaitu mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, dan mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan teori nativistik ini memiliki pandangan seolah-olah bersifat manusia tidak bisa diubah-ubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Bila dari keturunan baik, maka akan baik, dan bila dari keturunan jahat, maka akan menjadi jahat. Jadi, sifat manusia bersifat permanen, tidak bisa diubah. Teori ini memandang pendidikan sebagai suatu pesimistis serta mendiskreditkan golongan manusia yang kebetulan memiliki keturunan yang tidak baik. D. Bentuk-bentuk implementasi dalam pembelajaran. Kurang memberikan kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengubah kepribadian peserta didik. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk perkembangan anak sendiri dalam proses belajarnya. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa jika anak memiliki pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, apabila mempunyai pembawaan baik, maka dia menjadi orang yang baik. E.
pengaruh dan konsep teori nativisme dalam praktek pendidikan. Dalam teori nativisme telah ditegaskan bahwa sifat-sifat yang dibawa dari lahir akan menentukan keadaannya. Hal ini dapat diklaim bahwa unsur yang paling mempengaruhi perkembangan anak adalah unsur genetik individu yang diturunkan dari orang tuanya. Dalam perkembangannya tersebut, anak akan berkembang dalam cara yang terpola. Sebagai contoh, anak akan tumbuh cepat pada masa bayi, berkurang pada masa anak, kemudian berkembang fisiknya dengan maksimum pada masa remaja dan seterusnya. Kesimpulannya yaitu, teori nativisme terbentuk sebagai bantahan terhadap teori behavioris. Nativisme berpendapat bahwa dalam proses pemerolehan bahasa pertama, anak perlahan menggunakan kemampuan lingualnya yang telah terprogram secara genetis, sehingga menurut para pakar teori ini, lingkungan tidak mempunyai pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan bahwa bahasa terlalu kompleks untuk dipelajari dalam waktu dekat melalui metode imitation. Kemudian saran apa yang dijelaskan penulis dalam makalah hanya sedikit tentang penjelasan teori belajar bahasa. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang sudah membaca makalah ini, diharapkan membaca sumber lain yang berhubungan dengan materi teori belajar bahasa, khususnya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.